Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan menjelaskan atau memaparkan juga pembahasan tentang soal-soal PH. Hari ini kita membahas soal PH ke-7 yang anak-anak sudah kerjakan beberapa bulan lalu insyaallah. Baik, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja pembahasan soal PH tema 7 khusus untuk anak-anak yang hari ini kebagian pembelajaran daring. Kita mulai pada pembelajaran PPKN ya, nomor 1. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia adalah A. Suku bahasa presiden, B. Suku bahasa dan budaya, C. Makanan negara dan kesenian, D. Makanan negara dan presiden. Jawabannya adalah B. Suku bahasa dan budaya. Nomor 2. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia adalah A. Pernah dijajah selama ratusan tahun, B. Pernah menjalani krisis ekonomi, C. Kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan, D. Kemajuan ilmu teknologi dan komunikasi. Salah satu faktor penting dalam terjadinya sebab akibat keberagaman Indonesia yang penting adalah kondisi negara Indonesia yang bentuknya kepulauan antara pulau satu dan pulau lain terpisah oleh yang namanya selat dan lautan. Jadi Indonesia ada ribuan pulau dan juga ribuan suku. Kita mengakibatkan ada beragam kebudayaan. Krisis ekonomi tidak menjamin adanya keberagaman kebudayaan, dijajah juga. Dan ilmu teknologi juga tidak menjamin. Itu ya. Nomor 3, sikap yang harus dikembangkan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia adalah A. Memandang budaya sendiri lebih baik dari budaya lain, B. Berteman dengan teman yang memiliki suku sama saja, C. Saling menghargai perbedaan dalam keberagaman, D. Menolak menolong tetangga dari suku lain. Ini mudah ya dipahami, jawabannya adalah C. Nomor 4, 1. Mata pencaharian, 2. Pengalaman hidup, 3. Bahasa, 4. Religi, dan 5. Makanan favorit. Yang merupakan unsur budaya ditunjukkan oleh nomor B, 3 dan 4, karena bahasa dan religi menjadi tonggakan utama dalam keberlangsungan dan keberagaman unsur-unsur budaya Indonesia. Biasanya bahasa-bahasa Indonesia itu di Indonesia ya beragam dan juga bisa membangun kebudayaan yang beragam pula. Nomor 5, kalian bisa simak. Di sini ada teks tentang Budi Utomo, di mana informasi sejarah yang dapat disampaikan pada paragraf pertama, kalian bisa lihat, kita baca bareng-bareng. Pada tanggal 20 Mei 1908, didirikan sebuah organisasi pemuda di Jakarta. Organisasi tersebut bernama Budi Utomo. Ide untuk mendirikan organisasi tersebut digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Nah, di sini informasi yang kita bisa dapatkan dari paragraf pertama adalah jawabannya C. Tokoh-tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, karena fokus pembahasan di paragraf pertama adalah kepada subjek, kepada orang-orangnya. Jadi siapa yang mendirikannya, di situ bisa terjawab di paragraf pertama. Maka informasinya tokoh-tokoh pendiri dan organisasi Budi Utomo. Sedangkan kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks tersebut adalah ini A. Siapa ketua organisasi Budi Utomo? Ya, kalau kalian bisa baca di paragraf kedua dijelaskan organisasi Budi Utomo diketuai secara langsung oleh Sutomo. Melalui Budi Utomo, Sutomo mengumpulkan para pemuda Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk memajukan bangsa Indonesia. Mereka pun bersama-sama berdiskusi dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan merdeka. Jadi yang bisa kita pertanyakan ya dari paragraf kedua adalah siapa ketua organisasi Budi Utomo. Next, nomor 7. Menulis surat undangan resmi menggunakan bahasa yang tentunya baku. Karena resmi, tidak boleh lucu, tidak boleh santai, tidak boleh indah boleh. Tapi harus baku yang lebih utama. Baku itu kata-katanya sopan, sesuai ejaan yang disempurnakan, bahasa Indonesia yang tegas, lugas, tidak mengikuti zaman kekinian yang alay dan lain sebagainya. Nomor 8, yang merupakan ciri-ciri undangan tidak resmi adalah
Jawabannya adalah D. Bentuk surat boleh tidak standar karena ini tidak resmi. Sedangkan kalau menggunakan bahasa yang baku, itu ciri khas dari surat resmi yang tadi nomor sebelumnya. Terdapat tanggal dan nomor surat juga mengatasnamakan lembaga tertentu. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 9, penggaris termasuk benda padat sifat. Jawabannya adalah A, bentuk dan isinya selalu tetap karena penggaris ya, kalian tahu penggaris adalah salah satu benda padat ya, berarti bentuknya tetap, isinya juga tetap. Gak mungkin bentuknya berubah-ubah ya, sesuai wadahnya itu cairan. Bentuknya tetap dan isinya selalu berubah-ubah itu juga bukan yang benar. Bentuknya dan isinya selalu berubah-ubah. Juga yang bukan yang benar, maka jawabannya adalah A. Penggaris adalah benda padat, kecuali kalau penggarisnya dilelehkan, itu beda lagi. 10. Air dipanaskan di atas api kompor. Dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya peristiwa mudah ini insya Allah. B, menguap. Karena dari air terjadi perubahan suhu meningkat kemudian menjadi uap. Air menguap ya. Kalau dari gas ke cair itu mengembun. Kalau dari cair ke padat itu membeku. Next, 11. Peristiwa yang sering kita jumpai yaitu ketika pada pagi hari kita melihat ada titik-titik air di daunan. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya, tadi baru saja dibahas, adalah mengembun. Nomor 12. Gambar di bawah ini merupakan contoh benda yang dapat mengalami lemari pakaian di lemari ya, digantung. Tentu ini akan terjadi perubahan bentuk yaitu penyubliman dari bentuk padat ke gas. Padat yang kita bisa tahu di dalam ini ada kepingan-kepingan parfum yang bentuk padat ya, seperti sabun tapi bukan sabun. Ketika terkontaminasi atau bersinggungan dengan oksigen akan menjadi uap dan menghasilkan bau harum yang mengusir hama-hama di lemari. 13. Dahulu kala bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia antara lain dikarenakan D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Ini sudah umum kita ketahui. 14. Kepanjangan dari BPUPKI adalah, di sini ada jawabannya C. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Ini singkatan ya, jadi kalian perlu dihafal saja insya Allah. Nomor 15. Terjadi insiden di Hotel Yamato. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini dikenang dengan peristiwa heroik di Surabaya. Jadi Hotel Yamato itu ada di Surabaya. Jadi ketika Belanda mengibarkan benderanya, kebetulan Belanda benderanya merah putih biru. Nah, birunya itu dirobek. Nah, hasilnya terjadi insiden yang sangat ikonik di Indonesia di Surabaya. Cara kita sebagai pelajar ya menghargai jasa pahlawan dengan cara belajar dengan giat ya, tidak mencoret-coret tembok, tidak menerima kekalahan dengan lapang dada ya, atau mencium makan para pahlawan, tapi kita harus belajar dengan giat. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Untuk seni rupa seperti seni tekstil atau batik, tenun, dan songket, keindahan karya-karya seni rupa termasuk bentuk seni rupa dua dimensi. Next. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Bentuk seni rupa seperti anyaman, seni ukir, seni keramik. Nah, keindahan karya seni rupa tersebut termasuk bentuk seni rupa 3 dimensi. Ini mudah dipahami lah 3 dimensi bentuknya. Ya. Nomor 19, gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh karya seni rupa yaitu kerajinan anyaman. Dianyam biasanya dari tembikar, dari nanti pohon yang bisa dianyam menjadi sebuah barang yang bisa dijual dan memiliki harga jual tersendiri. Terakhir, salah satu contoh seni rupa lainnya yang dapat kita kenakan sebagai pakaian untuk menghadiri acara resmi adalah, nah ini sudah kita tahu lah, yaitu kain batik. Baik, alhamdulillah
panjang insya Allah, tapi kalau ada beberapa pembahasan yang mungkin terlewat atau kurang dimengerti oleh anak-anak, kalian bisa tanyakan di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar Classroom ini. Silahkan ditanyakan, nanti Bapak cek, bila ada pertanyaan akan Bapak jawab insya Allah. Baik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa hari Kamis ya. Rabu apa Kamis ya? Ya pokoknya hari itu. Untuk yang daring ya, insya Allah kita akan membahas tema 8 setelah ini. Begitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.